Ar-Rahman itu adalah yang mengasihkan, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar yang tidak bisa diberikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Ar-Rahman. Seperti ruh, seperti akal, seperti iman. Itu Ar-Rahman yang memberikannya. Dan tidak ada seorang hamba pun yang berikan atau makhluk manapun yang dapat memberikan apa yang diberikan oleh Ar-Rahman itu. Oleh karena itu, tidak boleh seorang hamba itu dinamakan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu, tuan-tuan sekalian, meliputi segala kebaikan yang Allah kasih, baik kepada orang beriman ataupun kepada orang yang tidak beriman, baik dia orang kafir, baik dia orang fasik, baik dia orang zalim. Tuan-tuan sekalian, Allah berikan, Allah meliputi itu semuanya. Allah berikan, dan Allah tidak pilih kasih yang beriman atau yang tidak beriman, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, ada doa yang biasa didoakan, Ya Rahmanad dunya wal akhirah, Ya Rahman yang pengasih baik di dunia ataupun di akhirat. Di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, ini kitab ini sangat terkenal sekali, masyhur kitab ini. Ada disebutkan dalam kitab itu, waqila inna majusiyan istadafa Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala lahu in aslamta adaftuka faqala al-majusi idza aslamtu fa ayyu minnah takunu laka alai famarra al-majusi fa awha Allah ila Ibrahim ya Ibrahim lam tut'imhu illa bitaghirihi dinah nahnu mundu 70 sanah nut'imuhu ala kufri falau adaftahu laylatan madha alayka famara Ibrahim alaihi salam khalfal majusi wa adafahu faqala lahu al majusi ayyu shay'in kana sabab fil ladhi badalak فذكر له ذلك فقال المجوسي أهكذا يعاملني ثم قال أعرض علي الإسلام فأسلم. Ada seorang majusi datang ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan lapar, meminta makanan kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, in aslamta adaftuka, bila engkau berislam, aku akan beri engkau makan. Kata Nabi Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, kata majusi, aku tidak akan meninggalkan agamaku karena perkara makan saja. Tak mau dia meninggalkan agamanya, merubah agamanya karena makan. Biarlah dia lapar, tuan-tuan sekalian. Maka pergilah majusi itu meninggalkan Nabi Ibrahim. Fa'auhallahu ila Ibrahim. Maka Allah wahyukan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa engkau tidak beri makan dia? Apa masalahmu? Sedangkan aku beri makan dia, beri minum dia, berikan kenikmatan, kenyamanan pada dia, dan dia berumur sudah 70 tahun lamanya. Dalam tempoh 70 tahun itu dia kafir kepadaku, ku beri dia makan. Apa masalahmu wahai Ibrahim? Kalau engkau beri makan dia. Mendengar wahyu Allah itu, Nabi Ibrahim mengejar majusi itu, lalu dia memberi makan kepada majusi itu. Tuan-tuan sekalian, majusi itu bertanya, ada apa ini? Tadi engkau tidak beri makan aku, sekarang engkau semangat beri makan aku. Nabi Ibrahim ceritakan tadi, Tuhan
Tuhanku berwahyu kepadaku begini dan begitu. Apa kata Majusi? Begitukah Tuhan berbuat kepadaku? Begitu baiknya Tuhan itu. Ajarkan kepada Islam. Fa aslam, lalu dia memeluk agama Islam. Ini tuan-tuan Ar-Rahman itu. Itulah Ar-Rahman yang tidak pilih kasih. Mau kafir, mau majusi, mau beriman, tidak beriman. Oleh karena itu kita diajarkan bersifat Ar-Rahman itu. Natahalaq bi akhlaqir Rahman. Kalau ada orang kelaparan, kesusahan, kehausan, jangan tanya agamanya, bantu dia. Apalagi orang Islam. Dan ini disebutkan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah oleh Imam Al-Qushairi, tuan-tuan sekalian. Itu adalah Ar-Rahman yang berbuat demikian. Disebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Fakhrazi. Hukiya Ibrahim bin Adham annahu qala kuntu dhaifan li ba'dil qawm faqaddama al-ma'idah fanazala ghurabun wa salaba raghifan fattaba'tuhu ta'ajjuban fanazala fi ba'dit talal wa idha huwa birajulin muqayyadun mashdudil yadain fa alqal ghurab dhalikal raghif ala wajhi. Ibrahim bin Adham ini merupakan salah seorang yang dikenal sebagai wali Allah dari Persia, Iran, tuan-tuan sekalian. Beliau berkisah. Ibrahim bin Adham berkisah. Aku bertamu kepada suatu kampung. Lalu dihidangkan kepadaku beberapa potong roti. Kemudian secara tiba-tiba ghurab, gagak, menyambar roti, sepotong roti, lalu terbang. Dan Ibrahim bin Adham mengatakan, aku merasa takjub heran dan aku ikuti ghurab atau gagak itu. Kemana dia pergi membawa sepotong roti tadi. Ternyata tuan-tuan sekalian, rupanya ghurab itu, gagak tadi pergi ke semak-semak, dia turun. Dan di semak itu ternyata ada orang atau manusia yang terpasung, yang terikat kedua tangannya oleh burung gagak, mengasih makan roti itu kepada orang yang terikat tadi. Ini adalah rancangan siapa, perbuatan siapa, siapa yang merencanakan ini adalah Ar-Rahman. Begitu kasihnya Allah Ar-Rahman itu kepada hamba-hambanya. Dan tak akan ada mampu manusia yang berbuat demikian. Kalaupun kita punya ghurab, punya gagak, lalu kita ingin mengikut jejak ini, kita kasih roti, gagak, tolong bawakan ini, antar ke sana, habis makannya. Allah berbuat demikian, menolong hambanya. Inilah namanya Ar-Rahman. Kemudian disambung oleh Imam Al-Fakhrazi dalam bab yang sama, bab Ar-Rahman, apa yang dikisahkan oleh Zunnun Al-Misri. Jadi tuan-tuan sekalian, Zunnun Al-Misri ini adalah salah seorang yang dikenal sebagai wali Allah yang berada di Mesir. Kalau Ibrahim bin Adham di Persia, ini di Mesir. Ini kisah ini bisa dicek, dia dilihat di Qissatul Aqrabi wa Difda. Kisah antara kalajengking dan kodok atau katak. Zunnun Al-Misri berjalan ke Sungai Nil. Tuan-tuan sekalian, begitu aku sampai di Sungai Nil, kata beliau, ku melihat kalajengking, kala besar berjalan dengan cepatnya menuju ke bibir Sungai Nil itu. Ku ikuti dari belakang kala tersebut. Sesampainya di bibir Sungai Nil itu sudah menunggu Ad-Difda,
kodok atau katak. Kodok lah ya, dia sholat menonganya. Saya pun terkadang terbalik-balik cakap saya. Terkadang cakap kodok, terkadang katak. Di Malaysia tak ngerti kodok, yang tahu mereka itu katak. Nah, ya di sini rasanya kodok lah, kira terbalik dia itu. Tuan-tuan sekalian, di bibir sungai Nil itu sudah menunggu seekor kodok. Maka naiklah di atas, di belakang kodok tadi, kalajengking tadi. Begitu takjubnya Zulmasri melihat kejadian itu. Maka ku ambil sampan, ku kayuh, ku ikuti kemana perginya kodok itu. Ketika sampai di seberang, kemudian kalajengking tadi turun dari atas. Kodok tadi berjalan dengan cepatnya. Kemana dia? Ku ikuti. Ternyata tuan-tuan sekalian, kalajengking tadi pergi di bawah, ke bawah pohon yang besar. Di sana ada seorang laki-laki yang sedang tidur dengan pulasnya, dengan nyenyaknya, dan di sampingnya, di dekatnya ada seekor ular berbisa ingin menggigitnya. Datang kalajengking berkelahi. Kalajengking mati, ular pun mati. Fasalimar rajulun naim, maka selamatlah orang yang tidur tadi. Ini rancangan siapa? Perbuatan siapa? Jawabannya adalah Ar-Rahman. Begitu kasihnya Allah kepada hamba-hamba. Mungkin wali, kalau kita mati dah. Yang tidur itu mungkin wali. Kalau kita lenyap, kata orang Muslim. Ar-Rahman huwa alladhi awsala khairatil hayy ila al-mayyit. Awsala khairatil hayy ila al-mayyit. Ar-Rahman itu adalah yang menyampaikan kebaikan dari orang hidup kepada orang mati, tuan-tuan sekalian. Orang yang sudah mati dikuburkan dia, disiksa di dalam kubur, Allah ringankan azabnya karena doa-doa orang yang hidup di atas dunia. Perbuatan siapa yang menyampaikan pahala itu? Ar-Rahman, tuan-tuan sekalian. Siapa manusia yang bisa menyampaikan hal itu? Tak ada manusia yang bisa menyampaikan itu melainkan Ar-Rahman. Itu adalah perancangan pekerjaan Ar-Rahman. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma hadha fakana la yastatir min bawli wa amma hadha fakana yamshi bin namimah thumma da'a bi'asabin ratbin fashaqqahu bisnaini fawarasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa. Ini hadis, tuan-tuan sekalian. Di Madinah, ini kejadian di Madinah, Rasulullah berjalan di kota Madinah. Maka lewatlah beliau di dua kubur. Berkatalah beliau kepada sahabatnya bahwa dua kubur ini, orang yang berada di kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu karena tidak beres, tidak bagus dia dalam membasuh air kecilnya, buang air kecilnya, kemudian najis, kemudian dia sembahyang. Atas sebab itu diazab di kubur, tuan-tuan sekalian. Inilah hati-hati kita. Kalau kita istinja, kalau kita membasuh buang air kecil, buang air besar, mestilah hati-hati kita. Terkadang orang tidak hati-hati, kata Rasulullah, atas sebab itulah diazab dalam kubur. Yang satu lagi karena namimah, mengeluh domba. Pergi dia kemari, dia cerita, dia panaskan orang ini, kemudian pergi ke tempat lain, dia cerita yang lain pula, hingga orang tidak berteguran karena dia mengumbang saja bodohnya. Kata orang Islam, mengumbang. Maka kedua orang disiksa dalam kuburnya, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, dibelahnya menjadi dua,
Kemudian tuan-tuan sekalian ditancapkannya yang satu di kubur yang satu, yang sebelah lagi tancap di kubur yang satu pula. Kata beliau, selagi pelepah kurma basah akan meringankan azab kubur orang berdua ini. Ini pekerjaan siapa bisa meringankan azab kubur, diangkat azab itu. Itu adalah pekerjaan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sedang diazab di kuburnya, lalu anaknya berdoa kepada Allah, Allahumma firli wa liwalidayya, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapakku. Lalu Allah diangkat azab kedua orang tua itu. Ini adalah perbuatan Ar-Rahman. Tidak ada satu manusia pun makhluk Allah yang bisa berbuat demikian. Yang hanya bisa mampu berbuat demikian adalah Allah, yaitu Ar-Rahman, tuan-tuan sekalian. Maka al-mun'imu bijalailin ni'am. Ar-Rahman itu yang mengasihkan nikmat yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sudah yakin demikian, artinya kita beriman kepada Ar-Rahman ini. Beriman kita dengan demikian, maka keimanan kita itu akan membuahkan beberapa akhlak. Yakin kita, percaya kita dengan Ar-Rahman itu begitu, tuan-tuan sekalian, maka keimanan ini akan membuahkan beberapa akhlak. Seperti kita beriman atau kita percaya kepada api, tuan-tuan sekalian. Kalau kita percaya kepada api, beriman kita bahwa api itu panas, dia akan membuahkan, berdampak dia pada kelakuan kita. Apa kelakuan kita? Kita akan menjauh dari api. Lalu kalau kita beriman kepada Ar-Rahman, akhlak apakah yang muncul dari kita ini? Al-Imam Al-Ghazali berkata, kata beliau, ayyarhama ibadallah al-ghafilin wa yasrifuhum an tariqil ghaflah ila Allah ta'ala bil wa'zi wan nushi wa bi tariqil lutfi dunal unfi wa an yanzura ila al-usah bi'ainir rahmati la bi'ainil izra wa an yakuna kullu ma'siyatin tajri fil alam ka ma'siyatin lah fi nafsihi fala ya'lu fi izalatiha biqadri wus'ihi rahmatan lidzalika al-'asi ay yata'arrada li sakhatillahi wa yastahiqqa al-ba'da min jiwari. Ini kata Imam Al-Ghazali. Orang yang beriman pada Ar-Rahman itu, yang pertama, ia akan menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lalai kepada Allah. Dia akan sayang pada hamba Allah yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentang Allah. Dia akan arahkan mereka ke jalan Allah dengan nasihat yang lemah lembut. Itulah dampak buah dari beriman kepada Ar-Rahman itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita melihat orang maksiat yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tuh kasihan dengan orang maksiat itu, kasihan kita. Kita sayang, lalu kita ajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buah dari beriman kepada Ar-Rahman itu adalah seorang hamba itu dia memandang kepada orang yang maksiat itu dengan bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, la bi'ainil izra, bukan dengan pandangan menghinakan,
Jadi kalau kita beriman kepada Ar-Rahman, Tuhan sekalian, memandang orang maksiat itu kita tidak marah dan kita tidak menghinakannya. Justru kita sayang kepadanya, bukan sebaliknya. Yang ketiga, bahwa adalah tiap-tiap maksiat yang terjadi, yang dia lihat itu adalah musibah pada dirinya sendiri. Ini luar biasa, tuan-tuan sekalian. Setiap dia melihat ada orang yang maksiat, dia menganggap itu adalah musibah pada dirinya. Jadi kalau kita beriman kepada Rahman, kita melihat ada orang berbuat maksiat, tuan-tuan sekalian, itu kita melihat itu musibah pada diri kita sendiri. Itulah dampak buah dari orang yang beriman kepada Ar-Rahman itu. Maka dia berusaha untuk menghilangkannya dengan sekedar kemampuannya, karena sayang pada orang yang maksiat itu. Jadi orang yang sudah mengenali Ar-Rahman, beriman kepada Ar-Rahman, dia akan selalu mengajak orang yang maksiat kepada Allah dengan lemah lembut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat beriman kepada Ar-Rahman itu, dan beliau sangat bersifat dengan Ar-Rahman, dengan sifat rahmat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Umamah radhiyallahu anhu annahu qala inna syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'zan li bizina فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهما فقال نه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحب لأمك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني فداك قال ولا الناس يحبونه libanatihim ila akhir hadis. Hadis cukup panjang, tuan-tuan sekalian. Suatu kali Rasulullah duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Makna hadis ini lebih kurang begini, tuan-tuan sekalian. Ketika Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabat dalam satu majlis, datanglah seorang pemuda inna syaban, datang ke hadapan Nabi. Tiba-tiba pemuda ini berkata kepada Nabi, "Idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Sahabat marah. Ada yang hendak berdiri tegak memukul pemuda itu. Begitu marahnya. Ada kan datang ke hadapan Rasulullah meminta izin, "Idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini tentu tidak beradab, su'ul adab, tak ada adabnya, tak ada akhlaknya berkata demikian. Tapi apa kata Rasulullah ketika sahabat marah? Mari duduk sini. Kata Rasulullah sedikit pun tidak marah mendengar pertanyaan itu, minta izin itu, idzan li bizina itu. Mari duduk kembali. Apa kata Rasulullah? Sukakah kamu ibumu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah. Orang itu tidak suka juga. Adakah engkau suka kelak punya anak anakmu yang dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Orang itu pun tidak suka. Kenapa engkau minta berzina? Dekat kembali lagi, didekatkannya. Rasulullah meletakkan tangan kepada laki-laki tadi dan beliau berdoa, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkan hati orang ini. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, pelihara kemaluannya, farjah. Keluarlah pemuda tadi, tuan-tuan sekalian, dan dia berkata sejak saat itu
perkara yang paling dibencinya adalah zina itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kita ini jangan anak mengamuk aja. Tengok sahabat marah semua, tak ada adabnya. Mari kemari kata Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bersifat Ar-Rahman. Tuan-tuan sekalian, ini Al-Kisah lagi ini. Ma'ruf Al-Karhi. Di majlis ini pun pernah kita sebut nama Ma'ruf Al-Karhi ini. Seorang wali Allah. Kana Ma'ruf Al-Karhi ala Dajlah. Wa nahnu ma'ahu idh marra biha qawmun ahdath fi zawrakin yughannuna wa yadribuna bid-duf. Wa qulna lahu ya Aba Mahfuz ma tara haula fi hadzal bahr ya'suna Allah azza wa jalla ud'u Allah alaihim. فرفع يديه إلى السماء فقال إلهي وسيدي اللهم إني أسألك أن تفرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا. Begitulah kita maunya tuan-tuan sekalian. Nah, ya ini terjemahannya. Ma'ruf Al-Karhi ini pada suatu hari berjalan bersama murid-muridnya di tepi sungai Dajlah, Baghdad. Di Baghdad ini ada dua sungai terkenal. Yang pertama nama sungai itu adalah Furat atau Tigris, yang kedua Dajlah. Ini kisah ini terjadi di Dajlah, tuan-tuan, di Baghdad. Berjalanlah beliau ini bersama murid-muridnya di tepi sungai Dajlah itu. Tiba-tiba ada kapal lewat, dan dalam kapal itu ramai pemuda-pemuda yang bernyanyi, berjoget, bermain musik, mungkin mabuk-mabukan, tuan-tuan sekalian. Alangkah geramnya kata orang bersilam, marahnya murid-murid daripada Ma'ruf Al-Karhi ini. Dan mereka berkata kepada guru, wahai guru, mereka memanggilnya ya Aba Mahfuz, wahai guru, doakan mereka. Tuan-tuan sekalian, maka Ma'ruf Al-Karhi mengangkat kedua tangannya. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka an tufarrihahum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, Engkau gembirakanlah mereka itu di akhirat sebagaimana Engkau gembirakan mereka di dunia ini. Heranlah murid-muridnya. Bukan itu diharapkan. Ya Allah, kata sang guru, antufarrihahum, gembirakanlah mereka itu di akhirat sebagaimana Engkau gembirakan mereka di dunia. Gembira di kapal. Murid-murid itu tidak ingin rupanya mendengar doa seperti itu. Kalau bisa Tuan Guru doakan tenggelam kapal itu, mati mereka semuanya, hilang nyawa, habis pegawai. Bukan begitu, tapi guru berdoa, ya Allah, antufarrihahum fil akhirah, gembirakan mereka di akhirat sebagaimana Engkau gembirakan di dunia ini. Apa maksudnya? Berikan tobat ya Allah. Ini Ma'ruf Al-Karhi bersifat Ar-Rahman. Maka selayaknya kita, tuan-tuan sekalian, bersifat Ar-Rahman kepada siapa saja, tuan-tuan sekalian. Saya pernah berjumpa dengan seorang India masa dulu lah, tuan-tuan sekalian, dalam mengajar itu terkejut juga saya. Mas, saya masih ingat sekali. Dan saya pun tak menyangka ketika mengajar itu, ya, bukan mengajar di kampus di luar, rupanya saya tidak tahu, rupanya audiennya itu, sasarannya itu orang Islam dan bukan Islam. Dan saya tidak tahu di situ rupanya ada seorang India.
Apa kata dia dalam pertanyaan itu? Saya melihat katanya dia panggil saya, orang Islam ini membantu kepada orang Islam saja katanya. Ingat saya lagi. Dan saya tidak katanya. Mau Islam dia, mau India, mau Cina, tetap saya bantu. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan dari pengajian pertemuan kita yang kedua dari membicarakan tentang kitab Asma'ul Husna ini, tuan-tuan sekalian, marilah kita bersifat Ar-Rahman. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mendapatkan sifat-sifat Ar-Rahman ini? Tuan-tuan sekalian, sebahagian hukama mengatakan bahwa supaya kita mendapatkan sifat, dapat bersifat dengan sifat Ar-Rahman ini, tuan-tuan sekalian, kita membaca Ya Rahman itu 100 kali setiap habis sembahyang. Setiap habis sembahyang kita membaca Ya Rahman 100 kali. Dengan harapan, dengan berkah bacaan itu, wirid itu, amalan itu, kita dapat bersifat dengan sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua dari kita membicarakan tentang Asma'ul Husna ini Ar-Rahman. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita sekali dua pertemuan, karena kita sedang menghadapi persiapan